Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, pencinta pendengar Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Romo Andreas Nugroho SCY. Sekarang saya melayani di Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan, di mana pada hari ini 16 September kita merayakan peringatan wajib Santo Cornelius, seorang uskup dan martir, dan juga Santo Siprianus, seorang uskup dan martir. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan, agar kita mendapatkan hati yang jernih, pikiran yang bening untuk mendengar dan merenungkan sabdanya pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah hari baru yang masih boleh kami hirup pada kesempatan hari ini. Pada hari ini, kami memperingati Santo Cornelius dan Siprianus. Melalui mereka, Engkau menunjukkan kepada kami jalan lebih utama, yaitu jalan cinta kasih. Oleh karena itu, bimbinglah kami hari ini agar mampu membaktikan diri kami dengan kasih serta cinta yang tulus ikhlas, serta berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga seperti Santo Cornelius dan Siprianus, hidup kami senantiasa mengarah kepada kesucian. Demi Kristus Putramu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat 31 sampai 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan,
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Tetap ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Mereka merasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Sekarang ini kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin. Tetapi nanti dari muka ke muka, sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah aku umpamakan orang-orang angkatan ini? Mereka sama seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini baru saja mendengarkan 2 sabda Tuhan yang membantu kita untuk melihat hidup ini secara lebih terang benderang, secara lebih baik, dan juga secara lebih bijaksana.
tadi disebutkan kepada kita semua bahwa pada hari ini ada dua tokoh suci yang dirayakan, yang diperingati pada hari ini, di mana mereka berdua adalah sahabat dekat. Sebagai contoh utama akan tema besar pada hari ini akan cinta kasih Tuhan yang kita dengar dalam sabdanya pada hari ini. Di mana tadi kita mendengar pada hari ini kita memperingati dua orang santo yang diperingati secara bersamaan pada hari ini tanggal 16 September, di mana yang pertama adalah Santo Cornelius, seorang paus pada awal abad ketiga, dan juga Cyprianus, seorang uskup Kartago di Afrika. Nah, kita lihat di sini kedua tokoh gereja, kedua tokoh bapak gereja yang di masa-masa awal kekristenan ada dalam suasana yang tidak ideal. Tidak seperti sekarang ini kita rasakan. Pada masa-masa jemaat perdana, banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya kepada Yesus dikejar-kejar. Kalau dalam bahasa sekarang dipersekusi, dikejar, ditangkap, dibunuh, dipenjara, mendapatkan situasi yang tidak mudah. Dan kala itu, Paus Cornelius sebagai paus, yang terpilih sebagai paus, ada dalam masa pemerintahan Kaisar Decius, yang kala itu sungguh-sungguh sangat membenci orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen, dan bahkan membunuh banyak orang Kristen. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Cornelius ini pada awalnya memang dipilih sebagai paus dalam suasana yang sedemikian, yang tidak mudah. Tidak seperti sekarang ini. Di mana Cornelius sebagai seorang imam, kala itu oleh karena suatu ketetapan dan pertemuan para uskup, akhirnya Paus Cornelius ini dipilih sebagai Bapak Suci pada tahun 251. Di mana pada kala itu masih ada dalam suasana kekristenan, suasana pengejaran dan penganiayaan. Nah, akan tetapi di tengah bahaya yang demikian ini sebagai seorang paus tentu himpitan dan tantangannya tidak mudah. Karena nyawa menjadi taruhannya. Tetapi Cornelius oleh karena dipilih sebagai paus, ia menerima jabatan pelayanan itu walaupun ia tahu bahwa ada bahaya, tetapi ia oleh karena ia sangat mencintai Kristus dan gerejanya, akhirnya Paus Cornelius ini menerima jabatan pelayanan itu. Sehingga oleh karena itulah Paus Cornelius amat dikagumi oleh karena kesediaannya memimpin umat kala itu yang masih ada dalam suasana yang tidak mudah, suasana pengejaran dan penganiayaan. Nah, di tengah situasi yang tidak mudah ini ada dukungan yang muncul dari belahan dunia, dari belahan wilayah yang lain. Di mana kala itu ada seorang uskup bernama Uskup Cyprianus dari Kartago. Ini adalah uskup di Afrika. Di mana dalam suasana yang tidak mudah ini, Uskup Cyprianus mengirimkan surat kepada Cornelius untuk memberikan semangat dan peneguhan akan terpilihnya Cornelius sebagai paus, di mana melalui surat-suratnya, karena dulu belum ada WA, belum ada SMS, belum ada email, maka kala itu tentu lewat surat, dan tentu kalau surat berarti harus nunggu beberapa hari bahkan beberapa bulan baru sampai. Tetapi waktu dan jarak tidak memangkas persahabatan dan kesatuan sebagai gereja Katolik kala itu, di mana ketika paus mengalami situasi yang tidak mudah, para uskup, terutama ini Uskup Cyprianus sebagai kolega, juga mengirim surat peneguhan kepada Cornelius yang kala itu menjabat sebagai pengganti Tata Petrus, sebagai seorang paus, sebagai pengganti pimpinan Tata Petrus. Ia sungguh-sungguh mendapatkan peneguhan dari Cyprianus ini, di mana Paus Cyprianus dengan penuh semangat membesarkan hati Cornelius. Dan memang di sini dalam tulisan-tulisannya Cyprianus menekankan akan kasih yang harus dimiliki oleh umat Kristiani bagi persatuan gereja.
Coba Anda bayangkan, mereka ini, Cornelius dan Siprianus adalah orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Tetapi mereka oleh karena iman yang sama, oleh karena kecintaan kepada Kristus yang sama, itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk semakin mencintai iman mereka. Di tengah kekalutan dan kepanikan, di tengah segala macam penganiayaan, mereka saling menguatkan, mereka saling mendukung dalam satu visi misi yang sama. Kalau kita renungkan di sini, sikap mereka itu seperti kalau kita baca dalam Injil kita, seperti Maria Bunda Yesus dan Elizabeth, di mana mereka sebagai orang-orang suci saling menguatkan, mengunjungi, meneguhkan satu sama lain. Dan ini sangat dirasakan oleh kedua sahabat ini, di mana Cornelius mendapatkan dukungan nyata dari Siprianus sebagai seorang uskup, sebagai koleganya yang ada di tempat yang jauh. Walaupun tempatnya jauh, tetapi mereka tetap bersatu oleh karena iman yang sama. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, kedua sahabat ini semua mendapatkan mahkota kemartiran. Di mana Cornelius sebagai paus, sebelum wafat ia diasingkan di sebuah pelabuhan di Roma dan meninggal pada bulan September tahun 253. Dan juga Siprianus meninggal 5 tahun kemudian. Dalam penganiayaan Valerianus, ia juga dipenggal, ia mengalami mahkota kemartiran pada tanggal 14 September 258. Nah, kedua orang kudus ini dirayakan bersama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Bahwa gereja itu kan terdiri dari ragam macam warna kulit, gereja kita, gereja Katolik. Katolik itu artinya universal. Katolik itu tidak hanya untuk satu suku bangsa saja. Katolik itu tidak hanya untuk gereja kita, tidak diperuntukkan untuk satu bahasa saja. Tidak diperuntukkan untuk satu golongan saja, tapi untuk semuanya. Dan ini terbukti sejak awal persahabatan, walaupun berbeda warna kulit, tetapi mereka ini sangat-sangat mencintai akan tugas dan pelayanan mereka dan iman yang sama kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada salah satu kutipan surat dari Uskup Siprianus, pernah menekankan kepada jemaatnya, menekankan akan kesatuan gereja ini, dikatakan dalam suatu suratnya. Santo Siprianus dari Kartago, Uskup Afrika mengatakan, hanya ada satu Tuhan dan satu Kristus, dan satu gereja dan satu tahta yang didirikan di atas Petrus oleh sabda Tuhan. Maka melalui surat ini, Siprianus ingin menekankan akan kesatuan gereja di bawah kepemimpinan yang sama, tahta Petrus, yaitu Paus, supaya mendapatkan kebenaran iman yang sama dari gereja di mana kita bertekun, di mana kita bersekutu di dalamnya. Sehingga dari kedua sahabat ini yang kita peringati pada hari ini, Santo Cornelius dan Siprianus, walaupun mereka hidup di tempat yang berjauhan, tetapi mereka menunjukkan cara hidup sebagai sahabat yang saling membantu dan saling mendukung dalam suka dan duka. Tadi saya sudah jelaskan di awal, di mana ketika Cornelius mengalami himpitan, tantangan, dan kesulitan, Siprianus tidak diam saja ketika melihat koleganya, Uskup Roma, Paus. Cornelius mengalami situasi yang tidak mudah. Sebagai seorang uskup, sesama kolega, Siprianus memberikan surat peneguhan kepada Cornelius yang kala itu menjabat sebagai Paus, sebagai tahta Petrus itu sendiri. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari kedua tokoh ini kita bisa melihat bahwa kasih itu ternyata menyatukan. Walaupun mereka berbeda dan berjauhan tempatnya, tetapi oleh karena kasih yang sama itu menyatukan mereka. Maka persis seperti tadi kita dengar dalam bacaan yang pertama, kita mendengar kidung yang sangat indah, yang sangat kita kenal, yang biasanya Anda tempelkan di rumah-rumah, di dinding-dinding. Bahkan ada yang berani menempelkan di pintu utama depan rumah. Ada yang menempelkan di kamar-kamarnya, ada menempelkan di ruang tamunya, ada menempelkan mungkin di dapurnya. Kidung kasih ini. Tadi kita mendengar kidung kasih dari 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13.
Di situ kita mendengar ada kidung yang sangat indah, di mana tadi Paulus menyampaikan kepada kita akan jalan yang utama. Jalan yang utama itu kita dengar tadi lalu disimpulkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-13, bab 13 ayat 13. Tinggal ketiga hal ini yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan tadi kedua tokoh gereja awal, gereja perdana, di mana Paus Cornelius dan Uskup Siprianus, mereka sebagai sahabat yang walaupun berbeda, bahasa, suku, budaya, tetapi mereka disatukan oleh kasih Kristus yang sama. Dan inilah yang ingin kita lihat dari bacaan pertama tadi, di mana Paulus ini menyampaikan kidung yang sangat indah untuk kita semua, kidung kasih. Di mana kasih itu menjadi yang utama. Tadi dikatakan dalam ayat 31, di mana Paulus ingin menunjukkan kepada kita jalan yang lebih utama, yaitu jalan kasih. Dan tadi kita mendengar, kalau Anda cermati, kita mendengar semacam refren yang diulang beberapa kali oleh Paulus dalam suratnya tadi. Kalau Anda cermati tadi, misalnya dalam ayat yang bab 13 ayat 1. Sekalipun aku berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Lalu juga ada refren lainnya. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Maka lalu juga ada di tempat yang lain juga dikatakan di situ, jika tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan dikatakan ketika tubuh kita dibakar, tetapi kita tidak punya kasih, tidak ada faedahnya sama sekali bagiku. Maka inilah jalan utama yang disampaikan oleh Paulus. Dan ini sejalan dengan perintah Tuhan Yesus, di mana kan Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada kita dalam Injil Yohanes, di mana dikatakan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Atau juga dalam bab yang sama, kita mendengar perintah Yesus untuk saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Maka dari kehadiran Tuhan Yesus sebenarnya sebagai penghadiran kasih Allah yang nyata atas hidup kita manusia. Kasih itu seperti kita dengar tadi bahwa kasih itu bentuknya seperti apa sih? Tadi kita bisa membuat semacam rincian mengenai bentuk kasih itu seperti apa. Kasih tadi dikatakan misalnya dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7, di situ adalah kasih mendapatkan bentuknya. Bentuknya seperti apa, ragamnya seperti apa. Sehingga mungkin kita yang seringkali bingung untuk menentukan, saya mengatakan saya mengasihimu, atau Anda sebagai suami istri, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Lalu bentuk cinta itu seperti apa? Maka bentuk cinta itu seperti apa disampaikan oleh Paulus tadi dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya pemaaf. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maka kalau Anda hidup dalam sebuah keluarga, dalam kebersamaan, dan ingin menunjukkan kasih, sudahkah Anda menunjukkan kasih? Coba Anda lihat ini satu-satu. Dibuat semacam checklist gitu ya. Kasih itu sabar.
Sudahkah saya sabar gitu ya? Kasih itu murah hati, lalu di situ ada kolomnya. Kalau kita kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, lalu Anda buat semacam ratingnya itu 1 sampai 5. Kalau 5 itu baik, kalau 1 itu berarti sangat tidak baik. Maka dari macam-macam indikator kasih itu, Anda bisa menentukan, saya sudah sabar nggak sih? Saya sudah murah hati belum? Atau saya terlalu banyak cemburu? Atau tidak? Atau saya malah lebih banyak sombongnya? Maka ketika Paulus ini pada hari ini menyampaikan kepada kita akan suatu kidung kasih yang sangat kita kenal, maka ini sebagai suatu pernyataan, sebagai bentuk konkret di mana kita mengasihi sesama itu ya seperti apa. Memang ketika Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang pemuda yang kaya, di mana seorang pemuda yang kaya itu bertanya kepada Yesus bagaimana caranya memperoleh hidup kekal. Lalu Yesus mengatakan, pergilah, jualah segala milik. Lalu Yesus mengatakan bahwa pergilah, jualah segala milikmu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka lalu ketika pada suatu perjumpaan Yesus dengan orang yang kaya itu, orang yang kaya itu bertanya mengenai siapa sesamaku manusia. Lalu dimunculkan tentang Samaria yang baik hati itu. Di mana seorang yang baik hati itu menunjukkan cintanya kepada sesama yang menderita. Dan pada hari ini kita mendengarkan kisah di mana Paulus menyampaikan kepada jemaatnya di Korintus tentang ragam macam kasih yang bisa dibuktikan, yang bisa dinyatakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan kasih yang murah hati itu ditampakkan dengan sikap pengampunan kepada sesama dan memberi kepada orang lain yang sangat dibutuhkan. Sehingga kasih yang murah hati itu ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak beres terhadap sesama, kita tergerak sesuatu untuk bisa melakukan segala yang tidak benar itu menjadi benar dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudariku, pendengar Oase Rohani dimanapun Anda berada, kita pada hari ini bersyukur bahwa Paulus mengajak kita dan memberikan kepada kita akan bentuk kasih, di mana kita bisa membuat semacam checklist untuk hidup kita sebagai orang Kristen, di mana perintah kasih itu Yesus Tuhan sendiri yang berikan kepada kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, mengasihi itu seperti apa? Paulus ini menyampaikan kepada kita. Di mana Yesus Tuhan pernah mengatakan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan kalau kita cermati pada hari ini, kidung kasih yang disampaikan kepada kita, kasih itu bukan tentang saya sebenarnya. Kasih itu adalah bukan tentang keinginanku yang terpenuhi. Yang penting aku diperhatikan, aku dikasih, aku mendapatkan banyak hal. Tetapi kasih itu selalu tertuju kepada yang lain. Kasih itu tidak egois. Kasih itu selalu altruis. Ingin memberikan sesuatu dan berkorban untuk seseorang yang dikasih. Maka ini adalah sebagai bentuk nyata akan kasih Tuhan. Sama Tuhan Yesus pernah mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya supaya kita mendapatkan hidup kekal, mendapatkan keselamatan kekal. Maka kalau Paulus pada hari ini menyampaikan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Itu merupakan suatu cara yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Bukan pertama-tama untuk diri sendiri. Karena diri kita sendiri sudah yakin bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka oleh karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, oleh karena rahmat pengampunan dan belas kasih-Nya sudah selayaknya kita menunjukkan cara hidup yang dalam suasana kasih itu seperti apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Maka kalau kita bisa simpulkan di sini, kidung kasih itu bukan tentang saya. Tetapi bukan tentang
tentang yang penting saya. Tetapi Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, kasih itu juga kerelaan untuk mau berkorban untuk orang lain. Kasih tidak egois tetapi altruis, supaya orang lain yang kita kasihi itu mendapatkan kehidupan, mendapatkan sukacita di dalam kesehariannya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, pencinta Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Tadi dalam sesi pertama saya menyampaikan kedua tokoh sahabat yang sangat dekat, Paus Cornelius dan Cyprianus, di mana mereka walaupun tempatnya jauh, berbeda bahasa, berbeda budaya, oleh karena kecintaan mereka kepada Kristus dan oleh karena akan jabatan pelayanan yang sama, mereka saling menguatkan di dalam situasi penganiayaan kala itu pada awal pertengahan abad ketiga, di mana jemaat sedang mengalami penganiayaan dan pengejaran, tetapi mereka sebagai uskup, sebagai pelayan, hadir untuk melayani umat jemaat yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah itu. Itulah sebagai bentuk nyata kasih. Kasih itu menyatukan. Kasih itu bukan mencerai-berai. Tetapi oleh karena kasih kepada Kristus, kasih itu menyatukan. Kasih itu bukan lagi tentang saya. Tetapi kasih itu adalah tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa bukan lagi tentang saya? Ya karena kita ini sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Di mana Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Dan oleh karena jasa pengorbanan Tuhan ini, maka sudah selayaknya kita mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Sehingga kasih itu tidak egois, tetapi kasih itu sungguh-sungguh altruis. Mau berbuat sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, mau memikirkan sesuatu, mau merencanakan sesuatu yang baik untuk sesama yang ada di sekitar kita. Maka itu tadi yang menjadi tema besar dalam bacaan yang pertama dan juga dalam sesi yang pertama. Lalu dalam sesi yang kedua ini kita ingin melihat akan sabda bahagia, sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kabar sukacita seperti apa yang bisa kita petik untuk hidup kita melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini dalam Injil. Yang kita dengar pada hari ini, di mana pada hari ini kita mendengarkan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 31 sampai 35. Di mana di situ dikatakan akan Yesus Tuhan mengkritik dan juga memberikan nasihat kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan Injil dari Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Tetapi konteks dari perikop yang kita dengar pada hari ini sebenarnya ada dalam 2 ayat sebelumnya. Coba Anda cek, Anda buka dalam Injil Lukas dalam bab 7 ayat 29 sampai 30. Di situ adalah konteks mengapa Yesus sampai mengatakan itu kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana tadi dikatakan dalam ayat yang ke-29 sebagai konteks dari perikop ini, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, ini perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, bahkan para pemungut pajak pun mendengar dan mengakui kebenaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Maka konteksnya ini adalah ketika Yesus Tuhan menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada begitu banyak orang. Dikisahkan dalam ayat sebelumnya juga bahwa Yesus sudah melakukan berbagai macam mukjizat. Segala macam penyakit disembuhkannya. Orang yang kusta, orang yang buta, orang yang timpang kakinya, orang yang kerasukan setan, semuanya mendapatkan jamahan dan kuasa dari Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Nah, lewat tanda-tanda ilahi yang telah dilakukan oleh Yesus ini,
Ternyata mereka ini sebagai ahli Taurat dan orang Farisi gagal paham. Dan mereka hanya terfokus pada diri mereka, terfokus pada pengetahuan mereka, dan mereka tidak mampu melihat secara lebih jernih akan hukum Taurat yang sudah mereka hafal itu secara lebih murni, secara lebih jernih, bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias itu sudah ditentukan. Sudah dinubuatkan dalam hukum Taurat dan para nabi. Maka walaupun Tuhan Yesus hadir, melakukan tanda-tanda ilahi, karena ketika Yesus melakukan mukjizat, itu sebagai suatu tanda bahwa Allah itu hadir kala itu. Tidak mungkin bahwa Allah itu tidak hadir ketika pada saat Yesus melakukan kesembuhan, melakukan mukjizat yang terjadi kala itu. Maka pernah Yesus mengatakan, ketika aku mengusir setan, kerajaan Allah itu hadir di situ. Ketika aku menyembuhkan orang yang sakit kusta, kerajaan Allah hadir di situ. Karena ketika situasi yang cacat, celah, situasi penderitaan itu diubah menjadi sukacita dan kesembuhan, maka itu menjadi tanda akan hadirnya kerajaan Allah yang nyata kala itu. Akan tetapi, munculnya kritikan dan juga bukan sindiran ya, ini memang sungguh-sungguh ditujukan secara gamblang kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh Tuhan Yesus kala itu. Di mana karena mereka menolak akan kebenaran itu, dibandingkan dengan para pemungut cukai yang menurut mereka, ahli Taurat dan orang Farisi dicap sebagai orang yang berdosa, tetapi para pemungut cukai ini mau mendengar dan mengakui akan kebenaran Allah. Pernahkah Anda membaca dan mungkin setidaknya mendengar akan suatu kisah di mana ada pemungut cukai dan orang Farisi sama-sama masuk ke bait Allah. Orang Farisi berdoa kepada Allah dengan menyebutkan segala macam kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, aku berpuasa selama 2 hari seminggu. Aku memberikan persepuluhan ini dan itu dan seterusnya. Aku tidak melakukan kebohongan, aku tidak ini dan tidak itu. Tetapi kalau Anda dengar sikap batin yang disampaikan oleh pemungut cukai yang ikut masuk dalam bait Allah itu, pemungut cukai bahkan tidak berani menatap ke langit. Berbeda dengan orang Farisi, berdoanya menatap ke langit. Tetapi para pemungut cukai yang hadir, sama-sama hadir di bait Allah, dia menunduk. Menunduk satu kalimat yang disampaikan. Tuhan, kasihanilah aku, dengan menebah dada. Pemungut cukai duduk di paling belakang dan tidak berani menatap ke langit. Dan dia hanya menunduk dengan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Lalu Yesus mengatakan, pemungut cukai ini sebagai pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Karena ia mengakui kerendahannya, mengakui kerapuhannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Berbeda dengan orang Farisi yang justru malah menyombongkan diri kepada Allah. Justru malah melakukan segala hal yang menurut Allah itu ini tidak berkenan karena ia sombong kepada Allah. Maka yang diharapkan dari kita sebenarnya adalah sikap kerendahan hati dan juga mau mengakui segala kerapuhan dan kelemahan kita sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga mengapa sampai Tuhan Yesus mengumpamakan mereka seperti anak-anak ini? Ya ini karena memang mereka ini menolak untuk mendengar dan juga mengakui kebenaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus menyampaikan kritikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi demikian. Kata Yesus, dengan apa akan kuumpamakan orang dari angkatan ini? Angkatan ini menunjuk ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dengan apakah mereka itu kusamakan? Lalu Yesus mengatakan, mereka ini sama seperti anak-anak. Coba Anda bayangkan ya. Misalnya Anda sudah tua, sudah ubanan itu ya, sudah berumur, sudah punya anak besar-besar, sudah punya cucu, lalu ada orang yang mengatakan, kamu ini kayak anak-anak gitu. Pasti akan dongkol ini rasanya, akan rasa marah itu ya. Maka Yesus ini menyampaikan apa adanya dan mengkritik sesuai dengan realitanya. Di mana ahli Taurat dan orang Farisi ini memang ya seperti anak-anak. Mereka
berpikir seperti anak-anak dan berlaku seperti anak-anak, seperti kanak-kanak itu. Kalau kita perhatikan ya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, biasanya sifat anak-anak itu suka mencari perhatian. Suka mencari perhatian yang biasanya itu diwujudkan dalam kenakalan-kenakalan mereka. Ketika misalnya di sekolah, anak TK, anak SD, banyak anak-anak nakal itu bukan pertama-tama karena kenakalannya itu, tapi mereka itu seringkali oleh karena mungkin tidak mendapatkan perhatian, maka cari-cari perhatian supaya diperhatikan orang, melakukan sesuatu supaya bisa diperhatikan orang. Maka sifat anak-anak inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang suka mencari perhatian, yang pokoknya diperhatikan, pokoknya disayangi. Maka melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk tidak menjadi seperti mereka yang suka mencari perhatian. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan kepada kita bahwa mereka itu ketika berdoa memakai jubah yang panjang, suka dipanggil rabi, mereka suka duduk di tempat yang terdepan di dalam suatu perayaan. Maka inilah yang mengapa Yesus sampai mengatakan mereka ini seumpama anak-anak, ya karena mereka ini suka mencari perhatian dan mendapatkan perhatian. Padahal sikap iman yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan hendaknya kita miliki adalah sikap iman yang dewasa. Sikap iman yang dewasa yang mau menaruh perhatian kepada yang lebih utama dan yang pertama. Maka sikap iman yang dewasa itu bukan soal aku. Maka ini kaitannya tadi dalam bacaan yang pertama bahwa kasih itu bukan soal saya. Kasih itu bukan soal kepenuhan, bukan soal keinginanku terpenuhi. Tetapi kasih itu lebih pada suatu hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan itulah sikap iman yang dewasa. Sikap iman dewasa yang ditunjukkan kepada kita dan juga diharapkan agar kita miliki adalah sikap iman yang mau menaruh perhatian kepada yang lebih utama dan pertama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga ini menjadi suatu kritikan keras Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka menolak untuk percaya, di mana mereka menolak saat berahmat itu, di mana Tuhan Yesus sebagai Allah sudah hadir, tapi mereka tetap menolak akan segala hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan menolak untuk percaya, berarti menolak keselamatan itu sendiri. Sehingga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk belajar dari sikap ahli Taurat dan orang Farisi ini juga, di mana mereka oleh karena sikapnya ternyata itu dikritik oleh Tuhan, oleh karena sifat kekanak-kanakannya yang suka mencari perhatian, pokoknya ingin diperhatikan. Tetapi kita diajak untuk berkembang dalam sikap iman kita, berkembang menjadi semakin dewasa. Perhatian kepada yang lebih utama dan yang pertama. Memang kalau Anda itu semua dibaptis, kita semua dibaptis, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan lalu sifatnya menjadi childish ya, kekanak-kanakan. Tetapi anak Allah itu model utamanya adalah Yesus Kristus sebagai yang sulung. Sebagai seorang anak, maka kita diharapkan juga mau menanggung beban kita sebagai seorang anak. Di mana Yesus Kristus Tuhan sebagai yang sulung, kita mendapatkan rahmat keputraan dan menjadi putri Allah, menjadi putra dan putri Allah, oleh karena rahmat kesulungan Tuhan Yesus ini. Di mana kita mendapatkan rahmat sebagai anak-anak Allah, oleh karena Tuhan Allah itu memandang setiap jasa penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita diajak untuk menghidupi sungguh sebagai cara hidup sebagai anak Allah yang mau menanggung beban, yang mau menanggung kehendak dan juga perhatian serta juga apa yang diinginkan Allah Bapa kita. Maka sikap sebagai anak bukan lalu kita menjadi kekanak-kanakan dan merasa happy-happy saja karena kita sebagai anak. Tetapi sebagai seorang anak berarti kita harus berani menanggung beban. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai model utama kita, sebagai yang sulung, di mana kita ingin menekuni iman kita, iman yang dewasa. Iman yang dewasa
iman yang berani menaruh perhatian kepada yang utama dan pertama dalam hidup ini. Maka melalui sabda ini kita diajak untuk berani sekali waktu mengkhususkan waktu secara khusus mendengarkan suara Tuhan. Kita ingin hidup di dalam hikmat Tuhan yang menantang kita untuk memperjuangkan kebenaran itu. Di mana ahli Taurat dan orang Farisi menolak kebenaran Allah, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, kita ingin hidup dalam suasana kasih itu. Di mana ketika kita sebagai anak-anak Allah, kita juga ingin menanggung beban sebagai Allah, kita juga ingin menanggung beban seperti juga Tuhan Yesus pernah tunjukkan kepada kita. Beban itu bukan suatu hal yang berat, tetapi beban itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Maka kita sebagai anak akan menunjukkan sungguh bahwa kita adalah anak-anak Allah kalau kita juga ikut memanggul kuk yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita memanggul kuk, Tuhan Yesus ada di samping kita, berjalan bersama kita, dia sebagai yang sulung ada bersama kita. Kuk itu kan kalau kita lihat secara lebih luas, secara lebih dalam lagi, istilah kuk itu kan seringkali dipakai oleh hewan, biasanya sapi atau kerbau untuk mengangkut barang-barang hasil tanah, hasil bumi dari petani, dari miliknya, dari pemiliknya. Maka ketika sapi atau kerbau itu memanggul kuk di atas leher mereka, biasanya kuk itu dibuat sepasang. Dalam sebuah tradisi pertanian, kuk itu dibuat sepasang kiri dan kanan, dipikul oleh dua sapi atau dua kerbau. Maka ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, maka kuk itu yang dipasangkan di atas kita, bukan hanya kita yang menanggungnya, bukan hanya kita yang memikul, tapi Yesus ada di samping kita. Memikul kuk itu bersama dengan kita. Maka ini sebagai suatu keyakinan bagi kita pertama. Kalau kita berani memikul kuk kita, itu menunjukkan akan cara hidup kita sebagai orang Kristen berjalan dengan baik. Ketika kita memikul kuk kita, itu menunjukkan cara hidup kekristenan kita. Cara hidup kita sebagai kita sedang bertugas, kita sedang melakukan ajaran cinta kasih Tuhan dengan memikul kuk kita. Tetapi kalau kita tidak mau memikul kuk kita, maka itu sebaliknya. Kita tidak menjalani, kita tidak bisa menghidupi cara hidup sebagai pengikut Tuhan. Maka kita pada hari ini diajak untuk memiliki sikap iman yang dewasa, ya ini bahwa kita ingin. Memang kita sebagai anak-anak Allah, tetapi sebagai anak Allah bukan lalu sifatnya kekanak-kanakan. Seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus tadi ketika ia mengkritik ahli Taurat orang-orang Farisi. Sebagai seorang anak, tetapi tidak kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan adalah sifat yang ingin mencari perhatian, yang ingin dipenuhi kebutuhannya, yang ingin selalu mendapatkan cinta, perhatian dari orang lain. Kita diajak untuk tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, anak yang berkembang menjadi dewasa. Dewasa itu artinya ya kita ingin memikirkan apa sih yang Tuhan Allah kehendaki, Allah Bapa kehendaki supaya saya lakukan sebagai anak. Itu yang dimaksudkan sebagai iman yang dewasa itu, bahwa kita sebagai anak tidak hanya diam begitu saja, berpaku tangan begitu saja dengan adanya rencana besar yang telah disampaikan Allah Bapa kepada kita. Bahwa rencana besar itu agar kita sebagai anaknya juga mendapatkan keselamatan dan pada akhirnya mengalami sukacita dalam kerajaan kekal abadi di surga. Itu tujuannya. Maka kita sebagai anak, memang kita sudah mendapatkan rahmat penebusan oleh karena sakramen baptis yang kita miliki, tetapi sebagai anak yang baik dan anak yang dewasa, bukan kekanak-kanakan, kita ingin juga memikirkan apa sih yang menyenangkan hati Allah Bapa. Apa sih yang menjadi tujuan utama Bapa atas hidup saya sebagai anaknya. Sehingga ini suatu hal yang bisa kita patut renungkan bahwa kita ingin diajak berkembang menjadi dewasa. Dewasa dalam iman berarti kita menaruh perhatian dan memperjuangkan yang utama itu dalam hidup kita, yaitu kebenaran iman, cinta kasih, keadilan, dan kesetiaan itu. Sehingga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Memang ini adalah perkataan keras yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai sikapnya yang sungguh-sungguh, cinta yang tulus, cinta yang suci, agar mereka sebagai juga anak-anak Allah juga mendapatkan keselamatan itu, juga mendapatkan ikut ambil bagian dalam sukacita itu. Tetapi mereka justru menolak saat berahmat itu. Coba Anda bayangkan ya. Ketika itu Yesus sebagai Tuhan yang hadir melakukan berbagai macam mukjizat. Orang mati dibangkitkan, orang kusta mendapatkan kesembuhan, orang yang timpang bisa berjalan dengan baik. Segala macam penyakit itu disembuhkannya. Harapannya, ketika melihat tanda-tanda ini tanda ilahi, ini tanda ilahi, ini tanda ilahi, ini tanda ilahi. Harapannya lalu sampai kepada yang utama itu. Ini kok ada tanda-tanda ilahi? Ini maksudnya apa? Maka harapannya lalu orang lalu bisa mengenal siapa sebenarnya ini yang mampu melakukan tanda-tanda ilahi itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis mempertanyakan ketika Yesus melakukan berbagai macam mukjizat, lalu Yohanes Pembaptis mengutus muridnya, lalu muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah itu yang dinantikan atau ya masih ada yang lainnya yang kami tunggu?" Tetapi Yesus hanya mengatakan bukan lalu mengatakan, "Ya, akulah dia." Tetapi Yesus mengatakan tanda-tanda itu. Katakanlah kepada Yohanes akan tanda-tanda ini. Orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, orang buta melihat, dan seterusnya. Maka tanda-tanda ilahi itulah yang menghantar Yohanes untuk bisa meyakini Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak domba Allah yang dijanjikan membawa keselamatan kepada orang-orang yang percaya, menjadi keselamatan bagi dunia ini. Maka itulah tanda-tanda yang diberikan kepada kita supaya ahli Taurat dan orang Farisi itu bisa mengenali. Tapi ternyata mereka gagal untuk paham. Mereka mengabaikan dan mereka tidak menangkap kesempatan untuk hidup dalam rahmat itu. Maka ini juga bisa menjadi permenungan bagi kita semua yang pada saat ini mendengar sabdanya, bahwa kita tentunya dalam hidup ini ada ragam macam cara di mana Tuhan Yesus menunjukkan cinta dan kepeduliannya kepada kita. Entah itu lewat sesama kita, orang-orang yang kita kasihi, bisa juga orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan tanda kemuliaan-Nya. Perhatian orang lain, kepedulian orang lain, sapaan orang lain, dan juga segala hal kebaikan dan keagungan Tuhan yang kita lihat, yang kita rasakan. Sebenarnya kalau kita bisa peka melihat itu semua, itu juga bisa menjadi tanda-tanda ilahi yang bisa meyakinkan kita Tuhan Yesus ada, menyapa dan menguatkan kita. Sehingga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kita mungkin seringkali sempat meragukan akan hadirnya Tuhan. Di mana Tuhan dalam situasi pandemi yang seperti ini? Akan tetapi di tengah dunia yang seperti ini, kita yakin bahwa Tuhan Yesus juga hadir dalam cara yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka. Maka mari kita bersama-sama menjadi tanda ini, tanda baik bagi hadirnya Tuhan. Kita tidak ingin meminta tanda lagi, tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi tanda bagi yang lain. Karena kita sudah mendapatkan rahmat pengudusan, kita sudah mendapatkan kekuatan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti tidak kekanak-kanakan tadi, artinya sebagai anak kita ingin menunjukkan iman yang dewasa. Artinya kita tidak hanya soal aku yang terpenuhi, tetapi kita ingin menjadi tanda yang baik, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk bisa melakukan dan meyakini akan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk seperti itu, bahwa kita sebagai anak Allah jangan sampai memiliki sifat kekanak-kanakan itu, tetapi sebagai anak Allah
beriman secara lebih dewasa, berani memilih dan mengutamakan yang utama itu. Yang utama itu apa? Perintah kasih Tuhan. Di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Atau juga dalam perintah ketika Yesus bangkit berjumpa kepada para murid, lalu Yesus kembali menegaskan, hendaklah kamu saling mengasihi. Hebat kan? Orang Kristen mendapatkan perintah langsung dari Tuhan untuk bisa mengasihi. Dan mengasihi itu apakah mudah? Wah, itu susah sekali mengasihi itu. Tidak mudah. Coba Anda bayangkan tadi, coba Anda buat checklist itu. Tadi Paulus menyampaikan ada berapa banyak itu bentuk-bentuk kasih. Tetapi apakah saya sudah punya berapa itu? Ternyata memang tidak mudah mengasihi. Tetapi pada hari ini kita patut renungkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita secara total. Maka apakah kita ingin menyia-nyiakan kasih Tuhan itu? Tentunya, kalau kita sudah merasa dikasih dan yakin dikasih oleh seseorang, kita akan bisa berbuat banyak hal untuk orang yang mengasihi kita itu. Maka Anda yakin bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita ingin, apa yang bisa saya lakukan untuk orang yang sudah mengasihi saya? Semoga sabdanya yang pada hari ini kita dengarkan, kidung kasih yang kita dengarkan dan kita renungkan, menjadi kekuatan bagi kita untuk menghidupi hidup kita sepanjang hari ini dan juga pada hari-hari yang berikutnya. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, agar kita dimampukan untuk menghidupi dan juga dimampukan untuk menunjukkan tanda kemuliaan Tuhan itu lewat cara hidup kita dan sikap kita setiap hari. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merenungkan sabda-Mu yang semakin meyakinkan kami bahwa Engkau sudah mencintai dan juga sudah mengasihi kami lewat hadirnya Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga pengalaman kasih yang sudah kami rasakan ini memampukan kami untuk berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Memang kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi kami ingin menjadi anak yang berkembang semakin dewasa dalam iman. Berani menjadi tanda kebaikan kepada sesama oleh karena kami sudah dikasih oleh-Mu. Semoga oleh karena teladan Santo Cornelius dan Siprianus, di mana mereka saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain, walaupun mereka berbeda jarak yang jauh, berbeda suku, bahasa, tetapi mereka saling menguatkan. Ini juga menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa saling menegur, saling menguatkan, saling menasihati sebagai sesama anak Allah. Berkatilah kami pada hari ini, dalam segala pekerjaan dan kegiatan kami. Semoga kami mendapatkan segala hal yang baik yang kami harapkan terjadi atas hidup kami. Pada kesempatan ini pula kami menyapa saudara-saudari kami yang sedang sakit. Bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, anugerahkanlah kepada mereka sukacita, kegembiraan, dan keyakinan akan penyertaan-Mu. Sehingga pelan namun pasti mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari-Mu. Bagi mereka yang sakit dan dirawat di rumah masing-masing, semoga mereka juga mendapatkan semangat yang sama, kekuatan dari-Mu, oleh karena mereka yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka di dalam setiap situasi apapun hidup mereka. Bagi saudara-saudari kami yang kehilangan iman, yang putus harapan, semoga oleh karena sabda-Mu yang kami dengar, menumbuhkan kembali semangat kami sebagai anak-anak-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Kita semua yang mendengarkan sabdanya dan juga merenungkannya di dalam hidup kita, di dalam keseharian pekerjaan keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.